Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para bapak, para ibu, ikhwah fiddin sallallahu yakum. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, kita bisa hadir di masjid ini, itu Masjid Al-Ikhlas, untuk kita bersama-sama bertafaqquh fiddin. Kita memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT memberkahi amal kita dan menganugerahkan kepada kita taufik untuk supaya kita senantiasa dalam keberkahan Allah SWT dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin. Ikhwah rahimani warahmatullah, berbahagia sekali bagi saya bisa ziarah menjumpai saudara-saudara saya yang berada di Langsa ini. Di samping ziarah inilah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan juga kita sama-sama untuk bertafaqquh fiddin. Sekali lagi semoga Allah SWT menjadikan aktivitas kita aktivitas yang dicintai dan diridhoinya, sehingga menjadi tabungan amal soleh kita di sisinya kelak. Amin. Ikhwafin rahimani warahmatullah, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan kepada ikhwah fiddin, bahwa kajian kita bertemakan jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan makalah sudah sampai kepada ikhwah fiddin, di mana makalah tersebut adalah cuplikan dari buku saya, Mutiara Faedah Kitab Tauhid, dengan sedikit tambahan dalam rangka supaya memudahkan bagi kaum muslimin, khususnya pada kegiatan daurah yang waktu yang tersedia sedikit, karena sesungguhnya untuk mengkaji kitab tauhid karya saya Muhammad At-Tamimi rahimahullah secara maraton itu membutuhkan waktu kurang lebih 100 jam. Dan itu pernah kami lakukan
pada tahun 2005 dengan daurah berjudul Pentium 100, penataran tauhid untuk umum 100 jam, berjalan selama 16 hari secara maraton dari pagi sampai sore. Maka terkait dengan dibutuhkannya bab tema-tema yang ada dalam kitab tauhid untuk kepentingan kaum muslimin beragama dengan benar, maka kami mencoba untuk kemudian mengambil beberapa bab terpenting, khususnya yang terkait dengan hati dan lisan, sehingga lahirlah tulisan Jalan Keselamatan dan Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, mengingat waktu yang tersedia bagi kita hanya 2 hari, ini pun sangat besar kemungkinannya untuk tidak selesai, maka fokus kita pada pertemuan 2 hari ini, insya Allah kita akan fokuskan pada urusan hati, dari permasalahan yang paling pokok di dalam kita beragama kepada Allah Ta'ala. Adapun untuk yang terkait dengan lisan, maka bisa dibaca sendiri, dan kalau Allah SWT memudahkan bagi kita untuk kemudian bertemu kembali, bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Ikhwan rahimani warahmatullah, sebelum kita memasuki perkara yang paling mendasar dalam kajian kita, yaitu kita mengenal lebih dalam tentang aktivitas hati, baik dalam mentauhidkan Allah SWT dan juga dalam upaya untuk membersihkan dari mempersekutukan Allah SWT, maka saya sampaikan terlebih dahulu muqaddimah atau pengantar terhadap materi tersebut. Ikhwafidina sallallahu yakum, setiap kita siapapun orangnya pasti merindukan yang namanya hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap orang, kalau kita ajukan kepadanya pertanyaan apakah Anda ingin bahagia, jelas semua orang ingin bahagia, dan semua orang menempuh jalan-jalan yang mereka tempuh dengan harapan bahwa jalan tersebut adalah bisa mengantarkan kebahagiaan seseorang. Namun pada kenyataannya tidak setiap orang yang mereka menempuh jalan untuk meraih kebahagiaan maka mereka menempuh dengan jalan yang benar, bahwa jalan yang mereka tempuh adalah betul-betul bisa membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi banyak di antara manusia bahkan justru jalan yang mereka tempuh itu bukan mengantarkan kepada kebahagiaan, bukan jalan keselamatan, tetapi jalan kesesatan dan jalan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan lebih-lebih adalah ternyata itu merupakan jalan kesengsaraan di akhirat. Allah sendiri telah berfirman yang menunjukkan akan hal itu dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Allah berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
Ketika Allah SWT berfirman memberitahukan kepada kita tentang orang yang paling merugi amalnya di dunia, yaitu mereka orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dunia, tetapi mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik, berarti itu ada kelompok manusia yang demikian nasibnya, yang mereka baru tahu bahwa jalan mereka lah sesat, jalan mereka lah jalan yang mengantarkan kepada kesengsaraan ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat mereka baru sadar bahwa ternyata jalan yang mereka tempuh adalah jalan kesengsaraan, dan mereka tidak sadari ketika mereka masih hidup dalam kehidupan dunia. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi, di mana seseorang menempuh jalan salah, jalan sesat, kemudian dia tidak sadar, dia tidak mengetahui, dan baru sadar ketika di akhirat? Maka firman Allah surat Al-An'am ayat 43 bisa sebagai petunjuk bagi kita mengapa hal itu bisa terjadi. Allah berfirman, "Falola idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun." Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi jalan sesat, jalan buruk yang mereka tempuh tampak baik menurut mereka, karena syaitanlah yang menghias-hiasi jalan buruk tersebut, disebabkan karena kekufuran mereka, disebabkan karena kerasnya hati mereka, sehingga mereka tidak sadar bahwa jalan itu buruk karena syaitan telah menghias-hiasinya. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 63, Allah berfirman, "Tallahi laqad arsalna ila ummamin min qablik fazayyana syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhum al-yawma walhum adzabun alim." Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya, pengaruh tipu daya syaitan kepada umat manusia sampai mereka tidak melihat bahwa jalan yang telah disampaikan oleh Rasul Allah kepada mereka sebagai jalan kebaikan. Mereka merasa bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini yang berseberangan dengan jalan yang diajarkan oleh Rasul Allah SWT, itulah yang lebih benar, itulah yang lebih baik, itu yang lebih membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Apa sebabnya? Karena syaitan yang menghias-hiasi hal tersebut, dan mereka terpedaya oleh syaitan. Para bapak, para ikhwafin rahimani wa warahmatullah, mereka yang menempuh jalan yang sesat, jalan yang tidak benar, jalan yang batil, kemudian menyangka baik, jelas tidak ada satupun dari mereka yang membangun di atas keyakinan. Secara umum mereka yang menempuh jalan yang batil, yang sesat, yang menyimpang, dan merasa baik, merasa benar, itu adalah taklid, bangunan taklid, dan syaitanlah yang telah menghiasi mereka, dan tidak ada satupun di antara mereka yang membangunnya di atas dalil, di atas kekuatan hujjah, tetapi hanya taklid semata. Maka sesungguhnya bahwa untuk menghindari kesalahpahaman tentang jalan hidup ini adalah dengan merujuk kepada jalan yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia. Allah lah yang telah menciptakan manusia, maka Allah lah pula lah yang paling mengetahui, dan hanya Allah lah yang mengetahui jalan keselamatan dan kebahagiaan bagi mereka. Maka
Dengarkan baik-baik firman Allah SWT dalam surat Thaha ayat 123, 124. Allah berfirman, qala habitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya falyadillu wa yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari sorga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu penegasan dari Allah Ta'ala, jaminan dari Allah Ta'ala, di mana apabila petunjuk Allah Ta'ala telah turun ke muka bumi ini, yang dibawa oleh Rasul Allah SWT dari malaikat Allah, kemudian disampaikan kepada Rasul dari kalangan manusia, maka Allah menjamin barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah tersebut, dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Dia akan benar jalannya dan dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah SWT, maka baginya kesengsaraan di dunia dengan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan juga kesengsaraan di akhirat dengan dibutakan matanya. Ikhwahun rahimani warahmatullah. Logika ini sesungguhnya sangat mudah untuk dicerna, bahwa ketika Allah lah yang menciptakan kita semuanya, maka hanya Allah lah yang mengetahui bagaimana umat manusia mesti meraih jalan keselamatan dan kebahagiaan. Dan Allah, zat yang maha pengasih lagi penyayang, tidak membiarkan manusia hidup dengan mencari jalan sendiri, tetapi Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana jalan keselamatan dan kebahagiaan tersebut. Petunjuk Allah telah turun, namun demikian tidak setiap orang yang menggunakan atau kemudian mempelajari petunjuk yang Allah turunkan, yaitu berwahyu, kitab Allah Ta'ala yang bersumber dari Allah Ta'ala, kemudian dipastikan mereka akan memahaminya dengan benar. Mereka akan mendapatkan informasi yang benar. Mengapa? Karena di sana ada orang-orang yang ternyata meskipun membaca kitab Allah Ta'ala, membaca firman Allah Ta'ala, tetapi sesungguhnya hatinya condong kepada kesesatan. Sudah ada kecondongan dalam hatinya untuk menyimpang, sehingga mereka tidak mendapatkan pelajaran dari kitab Allah Ta'ala. Allah memperingatkan tentang hal ini dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat ke-7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighal fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
Dialah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Para bapak, para ibu, ikhwafin rahimani warakullah, inilah yang mesti kita waspadai, bahwa tidak setiap orang yang membawakan kitab Allah maka berarti benar. Tidak setiap orang yang membawakan wahyu, baik itu Al-Quran maupun hadis, pasti benar sesuai dengan yang diinginkan yang mewahyukan, yaitu Allah SWT. Sebagaimana Allah telah tegaskan di atas, bahwa sebagai ujian bagi umat manusia, Allah Ta'ala menurunkan kitabnya tidak semuanya dalam kondisi jelas bisa dipahami semua orang dengan gamblang tanpa ada kesalahpahaman. Ternyata Allah Ta'ala menurunkan kitabnya yang ditinjau dari jelas dan tidaknya terbagi menjadi dua, dengan ayat-ayat yang muhkamat, itu ayat-ayat yang jelas yang secara umum adalah bermakna monotafsir, sehingga siapapun yang membaca ayat-ayat yang muhkamat maka dia bisa memahaminya dengan baik dan benar, khususnya dia yang memiliki kemampuan bahasa Arab. Kalaupun dia tidak memiliki kemampuan bahasa Arab, maka apabila sudah diterjemahkan ke dalam bahasa, misalnya kalau orang Indonesia ke dalam bahasa Indonesia dengan jujur dan benar penerjemahannya, maka pun orang Indonesia tadi akan memahami apa yang diinginkan oleh Allah dari firman-Nya. Dan itulah yang disebut dengan induk kitab, ummul kitab, pokok-pokok kitab. Dikatakan induk atau ummul kitab adalah tempat merujuk, tempat kembali apabila didapatkan dalam ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat, yaitu yang multi tafsir. Nah, ayat-ayat yang mutasyabihat atau secara mudahnya yang multi tafsir, maka disinilah dibutuhkan kejujuran. Maka kata Allah, orang-orang yang ada dalam hatinya kecondongan untuk sesat, maka mereka memilih ayat-ayat yang mutasyabihat. Mengapa? Karena ayat-ayat mutasyabihat adalah multi tafsir, sehingga kecondongan kesesatan dalam hatinya itu bisa di backing dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Berbeda dengan ayat-ayat yang muhkamat. Maka ayat-ayat yang muhkamat itu jelas, sehingga mereka yang ada kecondongan untuk sesat nggak bisa bermain pada ayat-ayat muhkamat, karena akan berteberangan dan akan bertentangan dengan kecondongan sesatnya tersebut. Sehingga yang paling memungkinkan ranah yang dipakai adalah ayat-ayat mutasyabihat. Padahal seandainya ayat-ayat yang mutasyabihat itu dikompromikan dengan ayat-ayat yang muhkamat, maka akan ketemu. Dan tidak mungkin dalam firman Allah Ta'ala ada pertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tidak mungkin, karena sumbernya satu, yaitu Allah Ta'ala, zat yang maha alim, yang maha mengetahui, dan zat yang maha hikmah. Nama Allah Al-Alim, mengetahui segala sesuatu. Nama Allah Al-Hakim, yang memiliki hikmah yang sempurna, sehingga tidak mungkin adanya kontradiksi. Qul law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya hal itulah dari selain Allah Ta'ala, dalam Al-Quran ini saya akan kau dapatkan pertentangan yang amat sangat banyak. Akan tetapi
Al-Quran lah dari Allah Ta'ala, maka tidak akan pernah ada pertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ini ikhwafin rahimani warahmatullah. Maka orang-orang yang tidak memiliki ketulusan hati adalah menjadi korban orang-orang yang menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka pokok seseorang adalah hatinya tulus, murni, bahwa dia hanya ingin jalan keselamatan dan kebenaran yang betul-betul bersumber dari Allah sesuai dengan yang Allah inginkan. Itu yang paling pokok. Kemudian dia berusaha untuk kemudian mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk kemudian mendapatkan cita-citanya tersebut. Maka jika Allah Ta'ala mengetahui bahwa si hamba tersebut adalah betul-betul menginginkan jalan kebenaran sesuai dengan yang Allah inginkan, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Ketulusan hati pada seorang hamba, dan apabila Allah mengetahuinya, maka Allah akan tunjukkan jalan yang benar, sehingga ketika dua-duanya sampai kepadanya, ada orang-orang yang menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menarik manusia ke jalan sesatnya tersebut, dan orang-orang yang menggunakan ayat-ayat yang muhkamat dan tidaklah memahami ayat-ayat yang mutasyabihat kecuali sesuai dengan yang muhkamat, kemudian dua-duanya sampai kepadanya, maka ketulusan hatinya itulah yang kemudian menjadi pembeda. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kalian untuk sebagai pembeda, mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dengan apa? Dengan hati, dengan hatinya, karena dia pun tidak punya kemampuan untuk memilah dan memilih. Tetapi hatinya akan lebih cenderung kepada yang benar dan tidak cenderung kepada yang batil. Dia akan serak kepada yang benar dan tidak serak kepada yang batil. Karena yang namanya pemula tidak punya kemampuan untuk memilah mana ini ayat muhkamat, mana ayat mutasyabihat. Berbeda dengan orang yang sudah memiliki kemampuan, maka dia bisa membedakan ini ayat ini multitafsir, ayat ini monotafsir. Adapun pemula, yang penting dia sampai kepadanya ayat Al-Quran. Dia tidak paham mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat. Tetapi ketulusan hati itulah yang sudah menyala melihat kebenaran walaupun dia belum mengetahui standar kebenaran. Dan seiring dengan kebenaran yang sampai kepadanya dan sambutan hatinya terhadap kebenaran tersebut, maka kemudian dia akan bisa memilah dan memilih secara ilmiah, mengapa saya memilih ini, di mana letak benarnya, dan mengapa saya tidak memilih ini, dan di mana letak salahnya. Itu adalah seiring dengan perjalannya kemampuan. Sebagaimana hati seorang mukmin itu ya, digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Nur. Perumpamaan hati bagi seorang mukmin yang sudah bercahaya sebelum cahaya itu datang, sebelum dinyalakan api sudah, karena materinya dari minyak zaitun dari yang terbaik yang tumbuh di atas gunung yang terkena sinar matahari baik di waktu sore maupun waktu pagi. Itu masalah minyak yang terbaik, sehingga walaupun belum dinyalakan sudah mengkilat nyala, sehingga ketika datang nyala dinyalakan maka terangnya amat sangat terang, tersimpan dalam sebuah kaca.
maka cahaya yang sampai kepadanya hanya akan semakin membuat terang dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap cahaya yang datang kepadanya. Berbeda dengan hati orang kafir yang gelap gulita, yang cahaya tidak akan mempengaruhinya karena kegelapannya tersebut, ditutup dengan kegelapan sehingga cahaya tidak akan bisa nyampe ke dalam hatinya, menarangi hatinya. Kemudian ikhwafin rahimani warahmatullah. Nah, ketika kelompok manusia terbagi menjadi dua di dalam mensikapi firman Allah Ta'ala, ada yang condong untuk sesat maka lebih memilih ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang yang beriman maka semuanya dari Allah Ta'ala, maka senantiasa dikompromikan dengan yang muhkamat. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan standar sehingga akan diketahui siapa di antara mereka yang berdusta atas nama Allah Ta'ala, siapa di antara mereka yang menggunakan firman Allah bukan untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tetapi untuk dijadikan ayat-ayat tersebut mendukung hawa nafsunya. Seakan-akan ayat-ayat tersebutlah membenarkan hawa nafsunya, kecondongan untuk sesat yang ada dalam hatinya didukung dengan ayat-ayat Allah. Maka standar yang telah Allah turunkan ini sebagai hakim, sebagai pijakan. Siapa yang sesuai dengan standar itulah yang benar, dan siapa yang tidak sesuai dengan standar maka itu salah, walaupun dia membawakan firman Allah SWT. Apa standar yang Allah telah turunkan, yang telah Allah jadikan bagi siapa saja yang ingin beragama dengan agama Allah Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukanlah generasi utama dari umat ini, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah standar di dalam memahami firman Allah Ta'ala dan dalam memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam memahami apa yang Allah turunkan kepada umat manusia, wahyu Allah Ta'ala, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum warduan wa adallahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Para bapak, para ibu, ikhwafin rahimani warahmatullah, inilah standar yang telah Allah tetapkan bagi siapa saja yang ingin jalannya diridhoi oleh Allah SWT, yang endingnya adalah surga. Di dunia dia diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka dia akan hidup dengan bahagia, dan di akhirat dia akan mau surga, inilah kebahagiaan yang abadi. Dia selamat di dunia dan selamat di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat apabila dia hidup sebagaimana standar yang telah Allah tetapkan. Allah syaratkan, setelah Allah menyebutkan was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kan masuk Islam, al-muhajirin wal ansar, minal muhajirin wal ansar, ini tidak didapatkan yang namanya muhajirin dan ansar kecuali sahabat Nabi. Tidak ada seorang pun yang bergelar muhajirin dan ansar kecuali sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak semua sahabat Nabi muhajirin dan ansar, karena para sahabat yang masuk Islamnya setelah perjanjian Hudaybiyah, mereka tidak disebut muhajirin dan tidak disebut ansar. Muhajirin dan ansar itu hanya sahabat Nabi yang masuk Islamnya sebelum perjanjian
Hudaybiyah. Mereka yang di Madinah disebut Al-Ansar, mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Muhajirin. Adapun yang datang sudahnya tetap disyaratkan untuk benar harus mengikuti Muhajirin dan Ansar. Walladzina taba'um bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang datang sama mereka itu mencakup sahabat yang masuk Islamnya setelah perjanjian Hudaybiyah dan terus sampai yaumil kiamah. Barang siapa yang menginginkan keridhaan Allah SWT, maka wattaba'uhum bi ihsan, walladzina taba'uhum bi ihsan. Dia harus masuk kategori walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Semakin persis dengan mereka dalam jalan hidupnya, maka semakin mirip dengan mereka keridhaan Allah kepadanya. Semakin jauh dari mereka tetapi masih satu jalur, ya masih dalam jalur keridhaan Allah Ta'ala, tetapi yang menyimpang dari mereka maka tidak mendapatkan jaminan keridhaan Allah Ta'ala, karena keridhaan Allah hanya diberikan kepada Muhajirin Ansar, dan yang datang sudah mereka dengan syarat mengikuti mereka dengan baik. Ikhwan rahimani warahmatullah. Dan barang siapa yang cara mengenal Islamnya dengan prinsip apakah ini ada jalannya di salafus saleh, maka dia akan paham bahwa jalan hidup salafus saleh itu terabadikan. Bagaimana mereka memahami agama ini terabadikan, baik dalam Kitabul Ijma, berarti apa yang mereka sepakat, termasuk dalamnya adalah dalam masalah pokok agama ini, at-tauhid wal iman, akidah. Juga di sana banyak kitab-kitab yang menyampaikannya sesuai dengan sanadnya, sumbernya jelas sampai kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa diketahui bahwa berbagai macam madhab atau aliran agama di tengah-tengah umat ini bisa dibedakan mana yang itu memang nyambung ke para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana yang tidak. Dan itu bisa diketahui, dikejar pengetahuan tersebut bagi siapa yang berusaha untuk mengejarnya. Sekali lagi, bahwa jalan hidup salafus saleh di dalam mencari kebahagiaan dan keselamatan itu terbukukan, bisa diketahui oleh umat hari ini. Barang siapa yang menginginkannya untuk dia hidup sesuai dengan jalan salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Bukan sesuatu yang sulit untuk kemudian dia mengetahuinya apabila dia bersungguh-sungguh untuk kemudian mengetahuinya. Kemudian ikhwafin rahimani warahmatullah. Jalan kebenaran untuk menuju kepada Allah Ta'ala, untuk meraih kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat secara ragamnya itu banyak, satuannya itu amat sangat banyak. Karena di sana ada yang terkait dengan hati, lisan dan perbuatan. Apa yang semestinya diyakini
dan diamalkan oleh hati, apa yang semestinya diucapkan oleh lisan diamalkan oleh lisan, dan apa yang semestinya diperbuat oleh anggota badan. Ada yang dan berlaku padanya 5 hukum: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Sehingga seseorang semestinya mengetahui apa yang wajib harus ada dalam hatinya, kemudian yang mesti tidak boleh, yang haram tersimpan dalam hatinya, kemudian yang sunnah yang diperbuat oleh hatinya atau yakni hatinya, kemudian yang boleh menjadi keyakinan hatinya, dan juga apa yang makruh. Demikian juga yang di lisan, kemudian yang di anggota badan, kemudian dia hanya mewujudkan dalam hatinya yang wajib dan yang sunnah saja, minimal yang boleh. Dia hanya mewujudkan di lisannya yang wajib dan yang mubah, yang sunnah saja, minimal yang boleh. Dia hanya mewujudkan dalam perbuatannya yang wajib saja dan yang sunnah, minimal yang boleh. Terpaksanya yang makruh dan tidak mengisi hatinya, lisannya maupun anggota badannya dengan sesuatu yang haram. Dan itu adalah amat sangat banyak yang seseorang berbeda-beda satu dengan yang lainnya di dalam kewajiban untuk mengenalnya. Nah, dari semua itu ada yang sangat mendasar, ada yang sangat pokok yang mesti diketahui oleh seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Karena itulah yang menjadi tujuan diciptakannya umat manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Ad-Dariyat ayat 56. Maka kewajiban yang paling mendasar bagi seorang hamba adalah dia mengetahui apa yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya, dan harus dia mewujudkan dalam dirinya tauhidullah dan tidak mempersekutukannya, baik dalam hatinya, lisannya maupun perbuatan anggota badannya. Sekali lagi, dia harus mewujudkan tauhidullah, mengesahkan Allah dalam hatinya, lisannya maupun perbuatan anggota badannya, dan jangan mengisi hati, lisan dan perbuatan badan dengan sesuatu yang merupakan pelanggaran terhadap tauhidullah, berseberangan langsung dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempurnaannya adalah dia tadi, yaitu mewujudkan semua dalam hatinya, lesannya dan perbuatan anggota badannya yang dicintai dan diridhai Allah, kemudian membersihkan lesannya, membersihkan hatinya, lesannya dan perbuatan anggota badannya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling sempurna. Tetapi orang sudah memiliki hidup, minimal dia akan, yang dengannya dia akan selamat, akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat, adalah kalau kemudian dia sukses mentauhidkan Allah taala dan tidak mempersekutukannya. Maka ikhwafin rahimani warahmatullah, itulah fokus yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan yang paling mendasar, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya, khususnya yang terkait dengan hati. Dan sebelum kita memulainya, saya sampaikan sedikit tentang indahnya tauhid dan jeleknya
syirik, untuk memotivasi kita semua agar kita berusaha mewujudkannya. Pertama-tamalah di dalam hati. Ya, tentang indahnya tauhid saya sampaikan. Yang pertama, tauhid adalah sebab datangnya kekuasaan, keteguhan dan ketenteraman serta petunjuk di dunia. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Coba kita perhatikan dalam surat An-Nur ayat 55 ini, bahwa janji Allah Ta'ala, tiga yang Allah janjikan, yaitu memberikan kekuasaan di muka bumi, lalu kemudian meneguhkan agama mereka yang Allah telah meridhoi agama itu bagi mereka, dan menghapus rasa takut dengan menggantinya dengan rasa aman, itu diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi kriteria. Apa kriterianya? Yaitu pada ayat itu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya. Ini janji yang Allah janjikan kepada mereka. Sebagaimana juga dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanu bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman, yaitu syirik, mereka itulah orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini syarat pokok untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk, yaitu dia beriman dengan iman yang tidak ternoda dengan kesyirikan. Sebagian dalam tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat ini, ketika para sahabat menanyakan tentang kedzaliman yang dimaksud, maka belum menjelaskan innama huwa syirik, bahwa kedzaliman yang dimaksud adalah syirik. Maka siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia tidak mendapatkan jaminan keamanan dan tidak pula mendapatkan jaminan petunjuk sama sekali. Kemudian yang kedua, tauhidlah syarat diterimanya amal. Allah berfirman, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan denganku, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang dalam beribadah kepada Tuhannya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah bahwa dua hal yang merupakan rukun diterimanya amal, yaitu harus ikhlas
dan benar-benar sesuai dengan syarat Allah berdasarkan ayat di atas. Al-ikhlas adalah at-tauhid. Maka siapa yang mentauhidkan Allah, itulah yang bisa diterima amalnya setelah disempurnakan dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, tauhid adalah sebab mendapatkan ampunan dosa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Ya ibn Adam, innaka law ataitan bi qarabil ardi khataya thumma laqitan la tusyrik bi syai'a la atatuka bi qarabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan ketika kamu menemuiku, yaitu mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Di antara mereka ada yang Allah kehendaki dengan sebab tauhid yang dia bawa, mati menghadap kepada Allah, maka semua dosanya diampuni oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni yang selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang terakhir saya ambil yang kelima, bahwa tauhid adalah sebab masuk surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Wa man mata la yusyrik billahi syai'an." Ini Arabnya yang keliru. Di Arabnya, "Man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang mati menjumpai Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun, maka dia masuk surga. Lengkap hadisnya, man laqiya Allah yusyrik bihi syai'an dakhalal nar wa man laqiya Allah yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati mempersekutukan Allah maka dia masuk neraka, dan siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah maka dia masuk surga. Itu kelengkapan hadis tersebut. Ini hadisnya kurang lengkap, dia yang tercatat potongan awalnya, padahal mestinya yang potongan akhirnya. Adapun jeleknya syirik, saya ambilkan pada beberapa poin saja. Di antaranya, Allah SWT mengancam pelaku syirik bahwa mereka nasibnya akan terombang-ambing tanpa yang jelas. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31, "Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas samai fatakhtafu at-tayru aw tahwi bi ar-rihu fi makanin sahih." Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ini menunjukkan tentang ketidakjelasan arah hidup yang dia jalani di muka bumi ini, penuh kebimbangan dan penuh keraguan. Kemudian Allah mengancam bahwa dosa syirik tidak akan diampuni, sebagaimana ayat yang telah tadi saya baca, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Kemudian
Allah juga mengancam bagi pelaku syirik bahwa semua amal solehnya akan terhapus sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali dan tidak diterima oleh Allah sama sekali. Allah berfirman, "Dzalika hunallah yahdi bima yasha wa man dzalika hunallah yahdi bima yasha min ibadihi walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Seberapapun amal soleh yang dia kerjakan, dari sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, baik kepada anak yatim, berbakti kepada orang tua, tetapi kemudian dibarengi dengan itu juga dia mempersekutukan Allah SWT, maka seluruh amal solehnya akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah SWT, akan hapus. Demikian juga Allah mengancam mereka yang berbuat syirik abadi di dalam neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka.